Shalom, salam sade, salam hari Kamis. Ketemu lagi bersama channel Sayur Bening. Semalam dia lumayan dam lagi ya, dia ini ya, ke bawah lagi ya. Saya kira masih dia bisa bertahan di 86 situ. Dia ke bawah lagi. Semalam sempat buang sampai di 82,2. Ya, 82,2 terus dia nutupnya di 84,2. Nah, kita lihat sekarang di hari ini juga domnya BTC dominance-nya juga menguat juga ya. Ini posisi saya buat video market cap turun 4,7% di 2 triliun, 79 billion. Volume transaksi juga drop ya, ada yang TP juga. Ini kemarin kalau dia merah-merah mereka masuk serok kan atau scalping long. Nah, begitu dia ini ada agak naik balik ya pada TP gitu ya, tapi dominance nggak begitu bersahabat. BTC dominance di 60,5 ya. Fear and greed udah lebih ngedrop lagi, udah 20 mendekati extreme fear lagi nih ya, udah di borderline lagi antara extreme fear dengan fear ya. Ini saya buat video posisi BTC di 85.000, $10 ya. Mungkin aja bisa drop nanti. Hari ini eventnya lumayan penting juga, GDP ya. ETH ngedrop. Ada yang tak, kok ETH gimana? Tolong bahas ETH. Ya ETH kalau Anda sangkut nggak usah takut, tutup aplikasi ya, biarkanlah. Namanya udah Anda sangkut. Ya kalau ada dana DCA ya. Kok bisa nanti ke 5.000 untuk bulan-bulan ini? Enggak, dengan market gini enggak. Tapi kalau Anda namanya ETH, Anda anggap Anda long invest lah ya. Anda ketarik di harga atas kemarin ya, kena dam ya, udah hold ya. Kalau ETH, kalau ada dana ya DCA, kalau nggak ada dana ya hold ante. Kalau dia ngedrop terus, jangan lihat, jangan takut ya, hold, terpaksa Anda hold sampai next bulan lagi ya. Next bulan itu ya, saya percaya ETH itu suatu saat masih untuk ke 10.000 masih mungkin ya. Kalau buat saya ya, saya jujur, daripada orang bilang BTC, sekarang kita hitung BTC naiknya berapa kali lipat gitu kan dibanding ini. Walaupun kali ini ETH performnya nggak tahu gimana, saya yakin nanti ke depan masih ini ya. Kalau dia nanti udah ada regulasi ya, ETH tetap oke gitu, karena ekosistemnya udah gede gitu ya. Jadi kalau suatu saat masih untuk naiknya, ya saya nggak tahu 4 tahun, 5 tahun ke depan, 6 tahun ya kan, saya yakin ya ETH masih bisa ke 10.000 gitu suatu saat gitu. Dibandingkan kalau Anda tanya saya BTC seperti yang si Katie Wood, oh BTC akan ke 250.000. Ini lebih gila lagi, bulan-bulan kemarin waktu bulan 11 itu, oh akan 500.000 kata dia kan. Itu si Katie Wood, itu nggak pernah bisa kalian percaya perempuan itu. Itu teriak-teriak dia cari harga atas. Ini ketahuan dia jualan. Kemarin begitu market down dia takut, jualan juga dia. Ya kan, langsung dia lepas barang si Katie Wood. Apa juga dia kalau ngomong seorang diamond hand ya kan, ini akan ke 250.000, itu tahun 2021 waktu bulan ya.
2020 dia udah teriak BTC akan ke 250.000, tapi begitu BTC koreksi dia takut sendiri, dia langsung lepas barang gitu. Selalu gitu si Cathie Wood ya. Jadi jangan percaya yang teriak-teriak. Jadi kalau mereka ngomong itu, aku anggap kentut. Kayak si Cathie Wood teriak BTC ke 200 itu saya anggap kentut. Dan kalau saya kondisi daripada sekarang begini, ada yang bilang nanti saya beli BTC harap ke 200, mending saya ambil ETH kalau saya ya. Saya yakin ke depannya naiknya itu ya masih mungkin lebih ini Ethereum lebih paling nggak 1 kali di atas dari BTC. Misalnya BTC kamu bisa cuan 2 kali, Ethereum bisa 3 kali, mungkin aja 4 kali. Nah, itu kalau saya ya, perkiraan saya. Jadi kalau Anda sangkut di Ethereum, nggak usah hold aja, tutup aplikasi, anggap ya udah Anda salah langkah, Anda FOMO di harga agak mahal Anda beli, tapi ya nanti masih bisa cuan gitu. Asal Anda bisa sabar ya. Itu yang bisa saya beri masukan. Kemarin ada kok tolong bahas ETH, kuatkan saya ini tuh hold ETH aja Anda takut, apalagi altcoin gimana. Makanya kalau di kripto harus kuat mental. Kalau ETH drop dam aja Anda takut, gimana mau ini hold altcoin yang lain yang lebih gila dropnya. Nggak usah takut hold ETH ya. Nggak di bulan ini dia nggak mampu buat new ATH, udah nggak ini, next bulan ya dia masih potensi itu. Apalagi nanti kalau udah ada regulasi, karena banyak paus yang hold ya, globalis yang banyak yang hold. Paus Ethereum itu termasuk yang kuat gitu. Jadi nggak perlu takut gitu. Oke? Kecuali kalau Anda tanya saya, oh saya sangkut di altcoin yang baru-baru, saya nggak bisa. Saya bilang ya lihat nanti. Kalau tanya saya altcoin baru, saya lihat nanti. Ya kan? Karena bisa dia lewat bearish time atau enggak saat winter chilly. Ya kan? Saat freeze the winter, ya kan? Tumbang atau bisa bertahan. Ya itu. Ya, belum lagi regulasi ke depannya. Nah, untuk hari ini SAU saya belum masuk, saya ragu karena kayak kemarin aja sebenarnya agak anomali. Itu data jelek loh. Seharusnya dolar melemah, malah dolarnya nutup agak menguat balik gitu. Ya, padahal datanya nggak bagus semalam. Cuma crude oil, biasa crude oil nggak terlalu pengaruh. Yang lebih penting lagi biasanya ngaruh new home sales itu anjlok sekali di bawah forecast ya. Terus dia punya industrial production anjlok rapot merah gitu ya. Juga dia punya bond 7 years not auction juga anjlok. Seharusnya dolar melemah, tapi malah dia agak menguat tipis semalam nutup dolar ya. Makanya saya bilang kalau dia agak anomali ya kita nggak tahu. Ini hari ini juga kalau lihat jam 8.30 durable good order ada kenaikan, sebelumnya minus 2,2%, ini 2% loh ya. Mungkin ini, tapi kalau dia nggak sesuai ekspektasinya 2% forecastnya ya bisa aja merah. Nah, GDP-nya anjlok, sebelumnya 3,1%, ini forecast perkiraan 2,3% anjlok. Nah, kalau dia anjlok ya dolar lemah lagi gitu ya. Initial jobless claim ya bebarengan data pengangguran, data gembel naik juga ya. Minggu kemarin naik 219, dari 214 naik 219. Nah, minggu ini naik lagi data pengangguran 222.000 ini jobless claim, data gembel ya. Sebab banyak yang kena layoff, seharusnya ya dia bertambah ya kan. Terutama yang di layoff sama timnya Elon. Ini saya sedikit cerita ya. Ini nah, jadi
saya kemarin itu saya lihat si ini kan si Gibran pidato kan, eh, setelah apa saya lihat di retreat itu ya para kepala daerah ya kan, saya lihat Gibran saya lihat itu yang eh, ya istilahnya politisi tua senior yang jadi agak duduk, mungkin nggak terlalu banyak yang nggak respect Gibran gitu kan, anak muda, karena mereka pikir ini belum tentu anak muda zaman sekarang, anak muda ininya gede kayak ini si Elon ya, si Elon timnya itu anak-anak muda ya, umur 18, 19, 20, 21. Nah itu ada yang protes juga kemarin, kena pecat-pecat semua ya, banyak pegawai pemerintah yang nggak jelas kerja atau nggak kerja, sebenarnya mereka itu jadi diteleponin gitu, atau yang didatangi di interview itu langsung interview nggak sesuai langsung dipecat. Nah jadi banyak lah yang komplain langsung ke DPR, ada yang ke DPR, ada yang nuntut ke pengadilan court. Jadi mereka ini nganggap apa, ada yang ngomong itu yang pecat saya itu anak-anak muda, anak-anak kecil katanya. Itu ya paling 19, 20 atau 21 gitu. Datang tanya langsung nggak sesuai dipecat gitu katanya ya. Yang dipecat yang istilah kerja di kantor yang udah senior. Malah yang parah kalau yang diteleponin nggak ngangkat langsung dikirimin surat resign gitu. Jadi pembersihan besar-besaran. Dan yang sortir sekarang yang seleksi anak-anak muda, timnya si Elon gitu. Jadi anak-anak muda sekarang yang pinter-pinter itu dipakai, bukan anak-anak muda atau mahasiswa yang tukang demo ya. Ini yang smart, yang bener-bener ini, bukan yang tukang demo ya. Nah demo, gua mau minta tukang anak-anak mahasiswa yang demo, saatnya kalian demo tuh koruptor. Ini udah kebangetan demo apa koruptor nih ya, semua dikorupsi. Ini apa Pertamina lagi ya. Itu rakyat dirugikan sekali, kalian mahasiswa dirugikan sekali tuh pergi demo tuh ya, pergi demo yang gitu-gitu ya, terus demo ke DPR, proses segera penyitaan aset, koruptor dimiskinkan, terus dicampakkan ke pulau kecil, tidak boleh ada HP, tidak ada komunikasi. Itu garap di DPR. Kalau kalian mahasiswa yang peduli negara Indonesia, yang masih sayang Indonesia, jangan kalian demo yang buat nyusahkan masyarakat, orang susah cari makan. Anda ketua-ketua BEM cuma nanti mau cari posisi di partai, ya kan? Nah, demo yang ini bela rakyat. Pertama, koruptor ke rumah-rumah depannya. Kalau bisa, ya daripada kalian bakar-bakar fasilitas publik yang nyusahin rakyat yang pakai fasilitas publik akhirnya terganggu. Mending ya itu rumah-rumah koruptor lu bakar, lu gangguin tuh ya, di depan rumah-rumah kalau lu gangguin tuh ya. Jangan ini fasilitas publik gitu. Jadi mahasiswa demo harus yang smart gitu, yang benar-benar bela rakyat, kepentingan rakyat ya. Itu Cuan Army kalian suarakan tuh. Sekarang udah koruptornya udah gila gitu, sampai apa Pertamax ya diolah Pertalite. Itu Anda bayar mahal, motor Anda rusak lagi kan, Anda dirugikan sekali itu ya. Bagaimana, aduh parah sekali. Konoha bener-bener korupsinya udah ini sekali. Konoha itu ya kadang saya pikir memang harus kayak Cina juga, harus dibasminya kayak si Jinping tuh gitu kan, dihabisin gitu. Kalau nggak ada Indonesia emas itu bullshit. Kondisi kalau begini ya, jujur ya, kalau kondisi saat begini, narasi Indonesia emas itu bullshit. Indonesia harus cemas dengan kondisi korupsi yang begini, rakyatnya sekolah di bawah rata-rata ya. Itu jujur. Saya lihat tuh di Jakarta, Jabodetabek, anak-anak sekolah rakyatnya, anak-anak masih tawuran. Itu udah zaman bahula gitu. Di negara sini Anda datang lihat, itu anak-anak muda semua belajar. Di tren itu baca buku, pulang dari sekolah, apa yang kurang. Ini anak Indo udah IQ-nya di bawah, bukannya belajar keras untuk improve, malah tawuran. Makanya Indonesia cemas. Benar-benar Indonesia cemas ini.
By the way, ini sedikit keluh kesah gua kesel gua liatnya ya. Paling nggak itu aja yang mau saya sampaikan karena kesel liatnya. Jadi hari ini nggak trade saya agak ragu ya. Kecuali nanti dia bisa agak merah padam, mungkin saya mau ambil long ya. Ini saya lihat agak merah. Sebelum saya buat video merah sekitar minus 12 dolar something atau 13 dolar. Kalau mungkin lebih merah lagi, mungkin itu saya baru mau masuk gitu. Lihatlah. Karena kalau bener dia nanti, kalau dia nggak anomali hari ini ya, kalau GDP-nya anjok, harusnya dolarnya melemah ya. Dolar melemah harusnya gold. Ya nanti setelah dia merah, agak hijau balik, bisa aja gitu. Ya. Jadi maka saya tunggu itu. Kalau bisa agak merah, ya, lebih merah lagi. Itu harapannya, baru saya masuk. Kalau dia tanggung, ya nggak masuk, lihat-lihat nanti gitu, ya. Jadi dia hari ini itu GDP dia durable good, tapi yang pasti harusnya dia pasti fokus kalau lihat ini pasti GDP yang ngaruh ke dolarnya nanti, ya. Itu sih saya lihat untuk hari ini. Saya nggak trade untuk SAU. Untuk BTC ini 85, sebenarnya mungkin nanti bisa anjlok lagi, bisa aja nanti nutup di 84 lagi, atau agak sedikit di besok pagi nutup di 83,9, 83,8. Kayaknya masih bisa candle merah juga nutup nanti. Ya kita lihatlah. Mungkin ini dia weekday-nya pada merah, bisa aja nanti weekend agak-agak baik ya, atau ya hari ini Kamis terakhir, besok Jumat siapa tahu dia hijau ya, bisa jadi Jumat berkah. Ya mudah-mudahan lah, doa aja kita berharap ya. Untuk sementara ya gitu. Yang nanya Ethereum udah saya sampaikan ya, nggak usah takut. Oh sekali lagi thank you buat Bro David yang selama ini selalu kasih news, kasih kabar juga di komen. Semalam Bro David udah bersih, udah out market juga. Congrats ya, congrats juga. Nanti ya tunggu masuk inilah bearish time winternya, di situ kita lihat momentumnya, kita serok balik ya kan. Untuk sekarang ya paling kayak saya udah dari bulan November itu udah scalping sama swing aja gitu ya, udah nggak pusing market down gini, saya tenang hati, nggak pikiran gitu ya, karena udah secure dulu cuannya, udah di ini udah out duluan ya, investasinya udah out duluan. Wow, semalam Bro David yang udah out dari investasi ya, congrats lah ya. Paling nanti lihat saat ini lagi buangan ya, saat dia bearish time. Jadi itu sih video di hari Kamis ini. Seperti biasa malam Jumat ya kan, ini malam Jumat terakhir kayaknya, nanti udah masuk puasa, udah harus puasa juga ya. Jadi lemeskan ototmu selemes-lemesnya. Setelah itu nanti awal bulan Maret udah puasa ya. Puasa sebaiknya ya betul-betul puasa semuanya ya, hawa nafsu semua bisa dikontrol. Oke, salam Syario dari Tokyo. God bless you all, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.